Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, come back to my Aniaju channel. Yay. Oke, sesuai judulnya, kali ini aku akan review tentang obat tumor yang aku pakai selama 7 hari. Oke, so ini maaf ya kalau sebelumnya tuh kayak wajah aku udah kusaman karena memang aku belum melakukan skincare rutin untuk hari ini. Jadi memang baru pulang kerja aku langsung bikin video. Karena aku yakin kalau aku udah nyentuh skincare rutin itu aku pasti bakal terlena dan tertidur. Oke, jadi aku belum menggunakannya. Oke, kita balik lagi ke topik utama sesuai judul. Di sini aku akan nge-review tentang adonan, obat atau ramuan atau apa ya namanya, pokoknya pengobatan alternatif untuk tumor, terutama tumor rejinak atau lebih sering dikenal dengan lipoma, tanpa operasi ya, jadi tanpa ke dokter gitu. Nah, maaf ya sebelumnya, ini bakal kayak aku tuh kan bakal cerita terus, tapi sambil cerita aku bakal kayak tetap ngebuatin adonannya, jadi sambil ngingetin yang kita perlukan untuk ini membuat ini yang aku pakai ya. Jadi ini hanya salah satu karena banyak banget cara atau alternatif untuk bisa menyembuhkan si tumor ini gitu kan, atau lipoma inilah gitu kan. Nah, jadi ini hanya salah satu cara yang saat ini sedang aku praktekkan sendiri ke diri aku. Nah, adapun bahannya yang aku gunain ini adalah tepung ata nih, kalian bisa baca nih. Oops, ini dia. Kok nggak nampak? Nih, di sini ada tepung ata. Oke. Atau lebih kita kenal dengan gandum utuh gitu ya. Atau kalau misalnya dia tepung ata gitu. Nah, yang dipakai tepung yang ini bukan tepung terigu atau tepung gandum biasa ya. Terserah sih mereknya apa, pokoknya mereka nyebutnya ata gitu, ada atanya lah ya, udah jelas itu gandum utuh. Nah, kalian butuhnya tepung yang seperti itu, terserah merek apa aja ya, penting tepung ata ya gitu, jangan terigu. Next, berikutnya madu murni, madu yang seperti ini nih, ini murni kan, cair. Nah, yang seperti ini kebetulan aku pakai madu dari hutan Riau ya, mereknya Al Jazeera. Kalau misalnya teman-teman mau tahu aku beli ini di mana, aku belinya di Shopee 11.11 kemarin, udah ada di video aku yang sebelumnya. Nah, berikutnya adapun takarannya yang biasa aku gunain itu 3, jadi 3 tepung 3 madu gitu ya, 3 tepung 3 madu. Nah, terus kenapa aku pilih ini di antara semua alternatif itu, karena satu yang menurut aku nih, ini menurut aku, kalau yang ini tuh tepung sama madu, jadi kayak waktu kamu ngadon ya kayak ngadon kue gitu kan, terus iya bisa dimakan aja gitu. Jadi aku suka nyicipin juga gitu kan, karena manis banget gitu, enak lah gitu ya kan ya. Aku suka nyicip juga sih sambil buat ya, kadang cicip. Nah, kalau yang lain itu kayak aku sebenarnya mau mencoba juga, ada satu lagi yang mau aku coba, tapi nggak bisa dimakan sih kalau menurut aku. Pasti kalaupun bisa dimakan kayaknya pahit ya. Yang pertama itu gabungan dari bubuk kunyit sama lidah buaya, gel lidah buaya. Nah, yang itu aku belum praktekin, jadi aku nggak tahu sama sekali gimana ininya. Walaupun sebenarnya bahannya ada, cuman untuk referensinya aku sendiri dan agar aku bisa menceritakannya ke teman-teman, aku hanya memakai satu produk ini sampai kayak mungkin ada perubahan. Dan menurut aku walaupun udah ada perubahan selama 7 hari pemakaian, ya menurut aku sih masih kayaknya harus dilanjutin terus lah ya, minimal sampai mereka berdua habis lah ya, atau salah satunya habis. Mungkin aku akan berganti atau nggak tahu juga ya, kita lihat aja ke depannya seperti apa. Yang penting aku bakal kasih tahu terus sama kalian sampai sejauh mana perkembangan lipomanya aku. Oh iya, kalau misalnya teman-teman memperhatiin dari video aku yang pertama,
terus ya sampai sekarang kalau misalnya kalian lihat nih kan aku nggak ada lipoma. Nah, lipomanya aku tuh berada di bagian dalam tubuh, bukan bagian dalam tubuh, sebenarnya bagian tubuh yang memang tidak bisa ditunjukkan ke khalayak ramai atau ke tempat umum lah gitu ya. So, jadi aku mohon maaf banget, jadi aku nggak bisa nunjukin perbedaan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Itu aku nggak bisa memberikan langsung ini loh gambarnya seperti ini. Aku nggak bisa nunjukin. Nah, jadi aku hanya ngasih tahu aja reaksi-reaksinya dan apa yang aku lihat ya. Nah, berikutnya ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman mungkin berteman sama aku gitu kan, terus aku kan itu selalu sebenarnya ngasih perkembangan lipoma aku tuh di status WA gitu ya, WhatsApp gitu kan. Nah, jadi di WhatsApp itu aku cerita juga sih kadang, pokoknya setiap pemakaian aku akan selalu curhat gitu. Oh, ini reaksinya ini, oh ini reaksinya ini reaksinya ini. Nah, aku sering sering manggil lipoma aku tuh dengan sebutan my sundil. Kenapa? Itu dia ambil dari kata sundil bolong. Jadi kalau misalnya kalian tahu nih, sundil bolong tuh kan dia di bagian belakang. Nah, lipoma aku tuh berada di situ gitu. So, ini kalau aku tunjukin ya, aku berbalik ya, aku akan tunjukin maksudnya aku tunjukin itu cuman daerah tempatnya ya, bukan langsung nunjukin. Nah, tangan kiri aku tuh bakal sampai sih, tapi kalau tangan kanan aku nggak nyampe ya. Tangan kiri aku sampai. Oke, ini tangan kiri aku. Oke, dia di belakang sini teman-teman. Nah, di sini nih, tepat di sini, di jari telunjuk aku nih, nunjuk di sini. Kalian nampak nggak? Oke, nampak nggak di sini telunjuk? Oke, ya. Nah, di situ teman-teman. Udah, aku balik lagi. Jadi di situ. Nah, hanya tangan kiri aku yang bisa sampai ke tempat itu, sehingga waktu menempelkan ramuan ini pun aku menggunakan tangan kiri, karena tangan kanan aku memang benar-benar nggak sampai, mau dari atas mau dari bawah gini juga nggak sampai. Jadi kalau tangan kiri aku tuh sampai. Nggak tahu kenapa tangan kiri aku tuh bisa kayak ngejangkau lebih panjang dari tangan kanan aku. Nggak tahu juga kenapa, tapi gitulah. Oke, ini aku sambil buat ya teman-teman. Jadi tadi aku udah bilang ya takarannya 3 untuk aku. Cuman kadang ya kadang mau sih aku lebih-lebihin dikit, atau ya lebih sih, biasanya aku lebih lah ya, nggak pernah kurang sih. Takarannya selalu 3 di awal, terus kayak nambah-nambah gitu. Terus teman-teman, di hari pertama pemakaian itu nggak ada reaksi sih. Maksudnya hari pertama aku bikin video itu, tepat di pertama kali aku bikin video. Nah, itu kan aku baru mencoba, jadi itu memang benar-benar malam pertamanya aku videoin ya, aku gunain itu, aku videoin malam pertamanya aku. Tapi nggak ada yang besok paginya gitu aku buka itu nggak ada hasil, nggak ada perubahan, itu nggak ada ya. Tapi pas malam keduanya aku coba lagi kan, malam kedua aku pakai lagi dong. Terus di hari keduanya waktu aku buka itu ada kayak sesuatu yang wow, aku sampai terkejut, wow gitu ya kan. Nah, itu yang terjadi adalah warnanya berubah ya kan, warnanya berubah jadi kayak warna merah, kayak bisul gitu, bisul mateng. Kalian kalau tahu bisul mateng kayak mana, kayak gitulah dia, merah gitu, memerah lah ya. Tapi ya udah kayak gitu aja. Next, berikutnya ini aku nuangin madu. Terus berikutnya di hari berapa ya, kedua itu memerah. Baru yang di hari ketiga
di hari ketiga pemakaian itu muncul rasa sakit. Ya, muncul rasa sakit, tapi tidak di tempat yang lipomanya itu, nggak di lipoma ya. Di lipoma udah pasti nyeri ya, karena aku sebelumnya kan juga udah bereaksi gitu kan dianya. Ini bukan di lipomanya gitu, jadi muncul rasa sakit kayak habis kayak kena hantam boom gitu kan, atau kita kayak habis berantukan dengan suatu barang yang kayak kalau misalnya kita lihat tuh biru sakit gitu. Nah, kayak sakit-sakit lebam gitu, sakit-sakit lebam biru di bagian sini. Ini masih sakit sih. Ini kalau angkat tangan nih pas di sini. Nih, di ini ya. Nah, di sini nih kalau ngangkat gini ini masih kayak terasa ya teman-teman di sini. Jadi jauh banget kan. Sedangkan lipomaku tuh sebelah sini. Wah, ini sakitnya di sini gitu. Sakit banget gitu. Aduh. Terus aku mikir positif ya. Waktu itu aku belum ada mikir yang gimana-gimana, karena kan kita pakai ini ditempel terus dilapisin kain. Kalau aku sih kain gitu kayak dilakban lah ya, dilakban lah ceritanya, diputer-puter ini kayak seluruh badan gitu. Jadi ya terus di sini kan pasti ada beberapa kayak double gitu kan kainnya. Jadi ya aku sih mikirnya mungkin efek dari situ kayak ketekan, jadi kayak ya aku mikirnya gitu, ketekan jadi kayak kita mungkin kehabisan darah, jadi kayak itu kan warna biru, jadi kayak itu pasti kan kayak ngasih bekas sakit gitu juga kan. Nah, ini di hari ketiga. Di hari keempat rasa sakit itu semakin terasa. Terus apa namanya, si lipoma yang di belakang ini warnanya berubah menjadi menghitam gitu, kayak legam warna biru gitu kan ya, pokoknya menghitam lah. Kalau aku ngomongnya sih menghitam karena aku lihat ya menghitam gitu kan. Terus yang sakit tetap di sebelah sini, dianya nggak sakit ya, cuman dia menghitam tapi sakitnya di sini. Habis itu aku langsung berpikir, oh ini mungkin akarnya kali ya, karena kan lipoma itu dia itu kan tumor itu kan punya akar ya, menurut aku ini akarnya gitu. So ya gak terlalu ku iniin juga, hingga akhirnya di hari kelima dia apa namanya ya, kayak berdarah gitu sih, berdarah lipomanya itu. Kalau aku ngomongnya gini, kayak bisul pecah itu kan ada nanahnya tuh, ada darah yang keluar, ada nanah. Kalau misalnya kalian tekan tuh darahnya keluar, terus kalian tekan terus itu bakal keluar nanah, terus nanti bakal kayak keluar lagi darah. Nah itu kan kalau misalnya dulu aku bisul itu kalau udah keluar itu tuh dikeluarin semua sih sama ortu aku, sampai ya gitulah gitu kan prosesnya, memang betul dikeluarin gitu kan. Nah kalau di aku dia hanya darah tanpa nanah, tapi sedikit sekali. Dan lipomanya aku tuh yang tadinya kayak nonjol banget gini tuh kayak udah kayak ya udah kayak gini gitu. Ini kayak masih ada tapi udah kayak kalian bisa lihat yang tadinya gini ya, ini nampak banget kan. Terus ini kayak ngecil, kalau aku sih ngomongnya ngecil ya, kayak pecah kali ya, nggak tahu gimana, aku nggak tahu, pokoknya dia ngecil sehingga waktu dilihat dari kaca aku lihat gini, oh udah nggak ada. Cuman waktu aku lihat dari pihak yang lain, dari sebelah lain, oh hitam, terus kayak luka gitu. Itu tadi lah yang sedikit tuh kayak ada darah yang ini. Terus apalagi ya, nah di hari itu tuh pas aku pakai baju apapun itu, termasuk aku pakai pakaian dalam wanita bagian atas itu sakit. Dia bergesek gitu kan sama kain aja, itu sakit banget, nempel. Terakhir aku kasih kayak kanvas gitu kan, kayak kapas aku iniin, aku balut sama kanvas, itu aku taruh di situ, terus aku biarin. Nah waktu ngebukanya lagi tuh, itu seharian kan aku gituin biar maksudnya ngindarin rasa sakit dan menghindari gesekan juga. Nah ujung-ujungnya itu waktu malam pas mau dioles, sakit banget cuy, sakit banget waktu ininya bukanya gitu kan. Nah di hari ke-6-nya
aku pakai lagi. Besoknya itu rasa sakit itu udah nggak ada, udah hilang gitu kan. Terus dia udah mengecil dan bisa dibilang hilang. Tapi kalau kalian pegang, oh ini masih ada di situ, dia masih di situ, tapi udah nggak, udah kayak bentuk badan aku tuh udah nggak ada yang kayak menonjol gitu, udah nggak ada, udah memang datar. Cuman kalian masih bisa ngerasain dan masih ada rasa kayak sakit yang kayak luka tegares gitu. Ya udah, baru di sini masih sakit sampai hari ini hari yang ke-7 pemakaian di sini sakit. Jadi sakit yang ada di sini tuh muncul dari hari ke-3 sampai sekarang gitu. Oke, aku belum ngaco-ngaco nih dari tadi karena cerita terus. Sudah, baru teman-teman aku juga mau cerita lagi nih. Masih lanjut lagi ceritanya, masih panjang lagi ceritanya. Enggak deh. Masalah makan. Nah, jadi makan di hari keberapa ya itu aku lupa. Di hari ke berapa ya kemarin? Ke hari 3 atau keempat, aku lupa. Jadi itu aku belum sarapan. Aku nggak bawa bontot juga kan dari rumah. Jadi gini, dari pemakaian pertama ini aku udah berhenti makan makanan di luar, junk food apa itu, aku udah berhenti makan itu kan teman-teman. Jadi di hari ketiga ini aku nggak ada bawa makanan dan aku nggak bontot, aku lupa makan, aku lupa sarapan, so otomatis lapar kan. Udah jam berapa ya, jam 10-an gitu lah, udah lapar lah gitu kan, udah masa-masanya waktunya makan. Terus ya udah aku pesen lah gitu kayak biasa, mesen apa namanya, GoFood lah gitu lah, yang pokoknya yang junk food lagi lah aku pesen. Hasilnya adalah teman-teman, jadi aku makan mungkin sekitar jam 10 atau jam berapa ya aku lupa. Terus aku mulai merasa pusing sekitar berapa jam dari situ, dan pada akhirnya semua makanan itu aku muntahin kembali di sekitar jam, aku lupa, sekitar jam 2-an atau jam setengah 3 atau jam 3-an, antara jam segitu. Pokoknya pulang kerja sampai rumah aku langsung keluarin semua yang baru aku makan seharian itu, semuanya. Jadi kayak makanan junk food itu tadi tuh ketelan di tenggorokan tuh, ketelan ya, lewat ya, tapi pas sampai di lambung membal semua gitu. Dan dari hari itu aku mikirnya masih yang, oh mungkin karena udah lama nggak nge-junk food mungkin ya, atau memang kondisi aku mungkin lagi nggak fit kali ya, aku mikirnya gitu. Terus hari ini tadi aku juga keluar seharian, jadi aku lupa ngisi perut, tapi tetap masih aku isi dengan sarapan. Tadi masih ada kayak minum susu, makan roti ya kan. Nah, tapi nasi belum ada masuk sampai jam berapa tadi ya, sorean lah ya, sorean terakhir aku pesen lagi makanan gitu kan, grab gitu, pesen junk food lagi. Sebenarnya agak ragu sih ya, karena kayaknya ini menurut aku kayaknya aku udah nggak bisa makanan luar, tubuh aku tuh nolak gitu kan. So aku pesan dan hasilnya ya, jadi tadi begitu mau jalan pulang itu udah terasa kayak mau muntah, ngenek, kayak aduh jangan sampai udah gitu kan. Nah, sampai rumah itu langsung yang ya udah gitu. So ya hasilnya gini, lipstiknya udah habis semua gitu kan, karena emang tadi aku sapu dan nggak dipakai lagi. Terus apa lagi ya reaksinya, dari makanan seperti itu. Oh iya, terus aku bantu nih, ini kan aku tempelin gandum utuh dari luar, jadi ini kan ditempel nih gandumnya sama si madu. Nah, untuk yang dalamnya aku juga pakai madu, jadi aku minum madu setiap hari, tapi biasanya setiap malam sih, karena aku bikin ini malam, jadi otomatis ini kebukanya malam nih.
nih lagi kebuka malam gini kan, aku habis ini minum gitu kan, bukan ini yang diminum ya, madunya aku minum. Terus apa lagi ya, sama ini aku konsumsi oatmeal itu kan juga dari gandum ya. Aku konsumsi itu, cuman aku konsumsi ini kalau nggak salah di hari keempat, ya hari keempat setelah, jadi semalam aku jajan, selang sehari kemudian aku beli oatmeal. Jadi kalau misalnya aku lapar gak bawa nasi atau apa, aku pakai itu daripada nanti aku makan makanan yang lain terus muntah kan, ya aku pakai itu gitu. Untuk makanan rumah juga bisa sih dia makan, cuman nggak terlalu banyak ya, pokoknya kalau ada kayak ada ininya aja lah sedikit gitu kan. Kalau misalnya bumbunya alami, memang kayak bumbu micinnya itu memang dari udang kecepe, udang apa gitu kan, garam, masih bisa sih. Tapi kalau udah memang kayak micin yang bener-bener kayak mana ya, memang bener-bener penyedapnya gitu, kayak ada perlawanan sih dari dalam tubuh aku gitu teman-teman. So ya, kalian wajib coba juga di rumah, oke? Tentang ini. Jadi ini memang review murni ya, nggak ada aku reka-reka ya, memang aku baru menggunakan ini selama 7 hari 7 kali 7 malam. Ini malam yang ke-8 atau pemakaian yang ke-8, dan aku nggak tahu reaksinya. Kalau ditanya ini udah kempes loh, jadi udah nggak kayak kalau udah kesenggol sama baju aku juga udah nggak yang sakit-sakit lagi. Cuman nah ini sekarang nih di sini, jadi sekarang aku nempelin di sini juga sih, nggak tahu itu apanya. Tapi kalau misalnya dilihat sama sekali nggak ada tanda, ya udah kayak gini, tapi ini sakit gitu. Kayak mana coba, kalian ngerti nggak sih itu posisinya gimana tuh? Itu sih yang aku rasain. Jadi ya udahlah ya kan teman-teman, kita coba aja lagi terus sampai ada perubahan yang gimana ya, benar-benar hilang ya. Tapi kalau bekas sebenarnya kalau misalnya ini boleh dibuka, ini masih ada gitu, masih berbekas lah gitu teman-teman. Oke, terus ini makainya aku nggak kayak dari pagi sampai malam nggak ya, ini aku makainya malam mau tidur. Jadi bangun pagi aku cuci, aku lepasin. Ini lepas sendiri sih sebenarnya, kalau misalnya kalian ini dia nanti lepas sendiri pas pagi, dia lepas sendiri ya udah deh, kalian bisa lihat deh nanti. Ya, jadi nih kayak gini nih, pas lagi kayak gini tuh aku makan gitu kan teman-teman, enak. Kalau yang lain kunyit sama lidah buaya, rasanya apa tuh, pasti nggak enak, pahit. Jadi nggak mungkin lah. Kalau ini aku masih mau sih makan karena memang manis madu, kayak makan apa ya, makan adonan kue. Jadi aku juga kalau bikin kue kadang suka nyicip sih adonannya tuh manisnya udah pas atau terlalu manis. Nah kayak gini teman-teman, kalau misalnya menurut aku ini kayak terlalu kental banget, takutnya nanti nggak bisa nempel, aku tambahin lagi nih madunya sampai menurut aku pas. Sampai menurut aku sudah pas lah ya gitu. Yeay. Nih oke. Nah kalau udah kayak gini udah enak nih nempelinnya. Tinggal ditempel deh temen-temen, terus ditutup. Kalau udah temen-temen ini ditutup gitu pakai kain boleh,
pakai, kalau misalnya kayak sedikit ajanya di laban bisa, mungkin laban besar ya udah terserah teman-teman gitu ya kan. Kalau aku sih pakai kain, jadi memang kayak ada kain-kain lama gitu yang udah gak dipakai, aku gunting-guntingin aja. Terang jadi oke, gitu teman-teman. Dan ingat makainya setiap malam 1 hari sekali mau tidur. Jadi teman-teman udah mau tidur, udah capek nih, udah mau tidur, teman-teman pakai ini, teman-teman buat, teman-teman tempel, teman-teman tutup, terus teman-teman tidur. Besok pagi bangun, teman-teman buka, nah itu biasanya dia langsung terkupas atau ya meleteh gitu aja gitu kan. Habis itu teman-teman bersihin lah gitu, tinggal teman-teman bersihin aja pakai air, sekalian mandi. Kalau aku sih sekalian mau mandi, kalau memang kayak aku belum mau mandi aku nggak akan lepas gitu. Jadi kalau memang oh ini udah mau mandi nih, ya udah aku buka, aku cabut kan, aku lepas, udah aku mandi, sekalian aku bersihin deh gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja curhatan aku tentang tumor. Pokoknya kalian yang punya penyakit tumor, kalau misalnya saran aku sih cek aja dulu ya ke dokter. Nah kalau aku sih jujur aku juga belum cek ke dokter, tapi kenapa aku tahu itu adalah lipoma atau tumor jinak itu. Nah ini, jadi penyakit aku ini udah muncul dari beberapa tahun yang lalu, ya sekitar awal 2016 lah ya. Itu aku ngiranya awalnya jerawat, jadi dia kayak tumbuh kecil gitu, kayak ya kalian tahu kalau jerawat muncul sakit, perih, terus kita kopek gitulah ya. Aku sih ngerasanya seperti itu, kayak oh ini ada muncul jerawat kali ya gitu. Nah cuman memang aku punya pertanyaan sih waktu itu, karena kan munculnya di belakang, tapi aku nggak terlalu mempermasalahkan karena pada umumnya aku orangnya jerawatan ya. Jadi jerawat aku selalu muncul di sini, kalau nggak di bagian pipi sama di belakang punggung aku kan. So ya aku ngiranya itu jerawat awalnya, nggak terlalu aku sentuh juga, maksudnya jerawatnya nggak aku sentuh-sentuh juga, ya udah biarin aja. Terus kayak ngebesar gitu kan, membesar nggak sampai sebesar guli sih, cuman kayak kerikil kecil, pokoknya kerikil kecil gitulah teman-teman ya. Situ nggak lamanya aku dengar kabar ada seseorang yang jerawatnya itu membesar jadi kayak jerawat batu gitu kan, terus dioperasi gitu kan. Terus aku mikir apa mungkin ini jerawat batu kali ya gitu kan, jerawat yang besar-besar gitu kan. Ya udah deh kalau misalnya nanti dia kayak lebih gimana aku bakal ke dokter gitu. Nah tapi pada akhirnya dia nggak menunjukin rasa sakit, terus udah hilang gitu aja. Terus ya hilang, ngempes gitu kan, ngempes. Baru di tahun kemudian, tahun 2017, tapi akhir ya aku lupa itu kapan. Nah muncul lagi dia bendol lagi, kali ini tuh ya memang sebesar guli gitu. Di situ tuh kayak mulai panik ya, tapi aku mikir ini mungkin bisul, karena waktu itu pun aku lagi ngedrop, lagi sakit, jadi kayak meriang-meriang gitu badannya, terus di dianya juga kayak nyeri-nyeri ya. Kalau aku mikir sih ini mungkin bisul ya, karena kemarin aku juga pernah bisul di waktu kecil gitu, terus kayak sama gitu kan, jadi ya aku nggak terlalu pikir. Cuman kok nggak pecah-pecah, aku tungguin juga kan teman-teman aku oles pakai obat bisul juga gitu kan, tapi memang nggak ada reaksi apa-apa, terus nggak pecah gitu, nggak mateng juga, ya udah gitu. Terus waktu itu tuh kayak lagi kayak teman-teman tuh lagi heboh-heboh oatmeal gitu ya, apa yang quaker gitu. So kayak aku ditawarin kan, terus kayak aku dibelikin satu pack gitu yang main persasetan gitu. Ya udah aku coba. Nah kebetulan juga aku gunain itu kan juga bukan untuk makan aja gitu kan, jadi aku coba. Ya udah
itu kayak hampir rutin ya, tinggal 1 bungkus lagi kemarin nggak aku iniin, bendolannya itu hilang gitu ya. Aku nggak tahu apakah itu saling berkaitan atau enggak, karena memang kayak itu sesuatu yang tidak kayak sekarang ini aku rencanain gitu, tapi yang itu memang nggak ada aku rencanain. Ya udah hilang gitu aja, pakai yang si oatmeal Quaker gitulah ya kan, tapi yang Quaker ya teman-teman, yang memang benar-benar oatmeal gitu. Terus habis dari situ 2018 itu hilang total. Jadi di tahun 2018 tuh sama sekali nggak ada, aku nggak punya apa-apa di belakang aku tuh. Tapi memang kayak masih ada sedikit lah gitu ya, berkata ya nggak sebesar buli itu tadi juga, nggak juga sih sebenarnya, tapi memang datar. Tapi kalau misalnya kalian pegang gini, oh ini kayak ada something wrong gitu kan. Terus aku biarin aja kan. Terus akhirnya lama-lama aku dengar teman-teman aku teringat gitu kan, teman-teman aku dulu tuh kan ada juga yang terkena tumor gitu kan. Nah terus kan aku pernah nemenin juga untuk terapi, bukan terapi sih, apa namanya, aku puntur gitu kan. Nah terus kan yang tukang akupunturnya itu kan cerita cara membedakan tumornya gitu kan. Jadi tumor tuh kayak ada dua inilah gitu, ada yang satu tuh lembek, jadi kalau misalnya kalian pegang bisa lari sana sini, terus satu lagi tuh yang tetap. Nah kalau yang lari sana lari sini tuh kayaknya lebih aman daripada yang netap gitu sih katanya, kalau nggak salah ingat ya. Terus habis dari itu aku mikir kan, jangan-jangan itu kali ya gitu. Terus aku ingat kalau misalnya tumor itu dia paling mudah terpancing kalau kita makan junk food gitu kan. Nah jadi dari awal 2019 tuh, dari bulan Januarinya sampai seminggu yang lalu, aku tuh nge-junk food setiap hari rutin ya teman-teman. Jadi kayak memang hari ini aku makan junk food, besok aku makan junk food, besoknya lagi makan junk food, besok lagi makan junk food. Dalam satu hari bisa 2 kali makan atau 3 kali makan, tergantung ini ya. Kayak hari pagi aku pesan, nanti siang aku pesan lagi, malam mungkin kalau keluar aku makan junk food lagi gitu kan, sehingga aku nggak makan di rumah. Nah hasilnya adalah itu benar-benar berefek banget. Dia tumbuh membesar pas seperti yang dicakap-cakapkan para ahli, para dokter, dan yang si orang akupuntur ini. Jadi yang bahkan yang udah merasakan lah ya, junk food lah pokoknya, semua junk food, bakso apa itulah semuanya itu yang fast food itu ya, makanan cepat saji itu aku nikmatin semuanya selama dari 2019 non-stop. Jadi memang nggak ada skip satu hari pun. Dan hasilnya iya, dia membesar sampai kemarin tuh kan kayak ngeradang gitu kan. Karena aku stres kemarin. Nah aku ingat kalau dia stres itu bisa jadi sakit gitu, jadi ngeradang aja sih. Dia memang nggak sakit setiap hari, cuman kalau kita lagi stres dia bakal ngeradang gitu. Nah itu yang terjadi. Nah di situ yang menguatkan. Habis itu aku cari dong, sebenarnya udah kayak pikiran aku tuh okay, I want to go to the hospital, aku harus cari dokter, aku harus ke rumah sakit, udah kayak gitu sih di pikiran. Cuman kalau ke dokter, aduh, administrasi apa aja ya yang harus disiapin, harus yang ini kayak ribet banget gitu kan. Mana aku nggak ada BPJS lagi, bla 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 bla. Jadi kayak yang aduh ngurus ini ngurus itu, males lah gitu kan. Nah terakhir aku punya pikiran kedua adalah aku pergi ke akupuntur yang kemarin kawan aku udah pernah kesana. Cuman tuh jaraknya dari rumah aku nggak jauh-jauh banget sih, cuman namanya mager ya, mau jarak 5 meter juga kalau udah mager kelas berat tetap kalah cuy. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk search dulu, mungkin di Google, di YouTube gitu kan, gimana sih, mungkin akan ada para ahli yang bisa ngasih tahu caranya. Nah nanti di kolom description juga aku sertain link-link daripada YouTube yang membuat aku terinspirasi untuk menggunakan ini. Jadi kayak aku ngambil ada 2 YouTube nanti yang mungkin aku akan iniin. Dari kedua ini
yang satu nyaranin ini, nah yang satu lagi tuh nyaranin kayak ada 5 cara kan. Nah dari 5 cara ini, cara yang sama dengan YouTube yang satu lagi itu adalah ini. Jadi aku pilih ini karena ini kayak lebih meyakinkan ya, kayak udah dua-dua kepala ini ngasih satu pendapat gitu kan. Jadi aku pilih ini. Terus aku tertarik sama yang satunya lagi tuh yang itu tadi bubuk kunyit sama si lidah buaya, aja lidah buaya. Kenapa? Karena aku punya bahannya sebenarnya, cuman aku coba ini dulu gitu. Ya itu tadi alasannya kenapa aku coba ini, ya ini bisa aku makan juga ya gitu kan, ini kan enak nih dicicip, manis gitu. Sedangkan kalau lidah buaya sama kunyit kayaknya pahit deh gitu sih pikiran aku, so aku pakai ini. Itu tadi di hari pertama aku nggak yakin gitu, kayak kok ya waktu ngeliat video itu aku kayak termotivasi kan, terus aku langsung search tepung ini, aku langsung cari, nggak dapet hari ini, aku nggak dapet di toko dekat rumah aku itu, aku langsung search, terus aku dapat di online shop gitu, aku langsung belanja, aku tunggu sampai beberapa hari, semangat. Di hari pertama itu aku semangat banget bikinnya, sampai langsung aku videoin. Terus habis pemakaian pertama itu kan nggak ada apa-apa, itu nggak ada yang berubah sedikit pun, nggak ada rasa-rasa sakit atau apa tuh nggak ada, sama sekali nggak ada. Terus aku yang kayak, kok tolol banget gue ya, bego banget ya, emang ada perubahannya dengan cara seperti ini, semudah ini gitu loh, serius. Tapi pas di hari kedua waktu buka itu dengan lemes ya gitu, maksudnya gitulah ya kan. Tapi ya udahlah ya, namanya juga kita mencoba 7 hari pertama, kalau memang ada perubahan ya kita pakai terus, kalau enggak ya udah gitu kan. Terus merah gitu kan, merah, mungkin perasaan aku aja gitu sih mikirnya gitu ya, masih yang jahat ya, belum positif banget ya, mungkin perasaan aku aja gitu. Nah sampai di hari ketiga aku ini, loh kok malah yang sakit di sini gitu kan, aduh kok sakit ya di sini. Terus aku mikirnya gitu tadi kan, mungkin ini karena tadi lipatannya mungkin terlalu bla 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 timpa bla 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 apalah gitu kan, jadi nggak ada hubungannya gitu. Sampai aku lihat, tapi ini tetap merah matang gitu ya, merah matang gitu, dan ya nggak terlalu banyak berkurang gitu kan. Nah di hari keempat baru yang kayak, what, apa ini kok sakit banget, kok pakai ini sakit apa. Di situ aku baru yang kayak, oh gitu, kayak oh terkupas, oh gini, oh ini. Jadi teringat aku sama waktu aku terkilir atau apa itu ya jempol aku, jadi kayak pakai ramuan tradisional, pakai lengkuas, pakai apa gitu, diguling, diparut, terus ini, terus apa ya kalau orang tuh bilangnya zaman dulu, nenek aku bilangnya apa ya, parem gitu ya, aku nggak ngerti juga, pokoknya yang memang ditutup gitu kan untuk ini. Terus aku mikir, oh mungkin ini seperti itu juga, jadi aku semakin semangat dong makanya. Ditambah lagi tuh kan udah ada reaksi, terus aku agak mikirnya gini loh, kalau nggak aku terusin aku takut, karena ini udah berdarah gitu loh, berdarah terus gesek-gesek sama pakaian tuh sakit gitu, gimana cara ngeringin darahnya. Aku mikirnya itu doang sih sebenarnya, tapi darahnya nggak yang banjir gitu ya teman-teman, enggak, cuman kayak kamu luka tergores pisau atau tergores apalah itu sedikit set gitu, karena ada darahnya tuh sedikit, nah kayak gitu tuh. Tapi kan kalau kesentuh air, kesentuh apa kan sakit, nah kayak gitu dia. Terus pas di berikutnya lagi, hari berikutnya aku iniin lagi, aku tempel lagi, hilang kan, maksudnya udah nggak sakit lagi nih, sampai sekarang ini udah nggak sakit nih, jadi pakai baju ketat juga udah nggak ini. Terus aku pegang gitu kan, kayak aku udah berani megang karena dia udah nggak terlalu sakit, aku pegang gini, aku udah, terus aku terkejut yang kayak wow. Terus aku ngaca gitu kan, ini beneran gak ada cuy jadi kalau aku waktu ngaca kemarin tuh kan langsung nampak tuh bendolannya kayak gini, ini badan aku langsung zep gitu kan, ini bener-bener yang sep, bendolannya kemana gitu. Terus aku sentuh-sentuh, iya gitu, dia udah ngempes gitu, tapi ini memang belum full ngempes. Tapi kalau kalian pegang, kalian kayak ngapain punggung aku belakang itu, kalian udah gak akan ngerasain bendolannya lagi. Beda sama hari pertama itu, kalau kalian pegang ya kalian akan tahu ini
apa nih gitu. Kalian pasti bakal mikir ini kok ada bendolan nih, ada apa gitu. Tapi kalau sekarang kalau dipegang memang benar-benar pure, udah enggak terasa. Makanya aku senang banget dan excited banget. Jadi hari ke-8 aku tetap buat ini dan aku curhatin deh semuanya sama kalian. Jadi biar kalian juga kalau misalnya kalian punya sakit yang sama, ya kalian bisa mencoba ini gitu di rumah. Terus kalian harus yakin, yang intinya sih kalau menurut aku semua pengobatan itu ada di sini. Jadi kalian harus yakin dulu, pertama kalian mau sembuh, terus kalian yakin dengan apa yang kalian lakukan gitu. Jadi kayak nyemangatin diri sendiri itu penting banget, karena kalau menurut aku 70% obatnya ada di sini, ya selebihnya ada di sini. Sama rajin, harus rajin, jangan bolong-bolong. Aku nggak tahu ya kalau bolong-bolong, kalau yang ini, untuk yang ini aku belum ada bolong-bolong 7 hari full. Ini ada yang 8 full aku pakai dan aku seneng banget sama hasilnya. Keren, ajib banget, ajib, good banget deh. Kalian juga harus coba deh, pokoknya kalau kalian punya, udah kalian harus coba, nggak usah pakai AIWO, kalian coba dulu. Terus kalian bisa ceritakan apakah yang aku rasakan sama dengan kalian rasakan. Ya, ini yang aku rasain. Yang pertama, sekali lagi aku bilang, hari pertama aku nggak ada ngerasain apapun. Hari kedua bendolannya jadi warna merah. Hari ketiga rasa sakit di tempat lain. Ya, ini menurut logika aku tuh mungkin akarnya ya menampakkan diri. Tapi memang benar-benar nggak ada pertanda, cuman sakit di tempat lain. Baru ada yang keempat, apa ya, menghitam gitu. Kalau aku bilangnya menghitam ya, kalau misalnya di bahasa kalian aku nggak tahu lah. Baru yang kelima, mengkelupas itu kayak ya bisul pecah itu kan, kayak ada nanah-nanah yang keluar, tapi ini nggak ada nanah, darah aja sedikit. Dan kalau bersentuhan dengan kain-kain sakit banget ya, pokoknya bersentuhan dengan apapun sakit banget. Hari ke-6-nya mengering, luka tersebut mengering dan mengecil hari ke-6, dan hari ke-7-nya ya mengecil. Wow, tapi masih ada tetap rasa sakit di tempat lain, masih ada beneran. Nah, efek lain dari itu adalah aku nggak bisa makan junk food lagi, makanan luar. Bukan karena saran kayak ya udah karena lagi pengobatan jangan makan ini tuh, enggak, sama sekali enggak. Aku masih kayak nggak ada pantangan untuk diri aku sendiri, aku nggak mantangin diri aku makan apapun, tapi memang badan aku nolak sendiri. Jadi setiap kali aku makan, beberapa jam kemudian reaksinya adalah aku bakal pusing, kayak keracunan kali ya, gak tau juga lah namanya apa, pokoknya aku akan pusing, terus rasa mual, dan akhirnya aku memuntahkan segala yang aku makan gitu. Tapi kalau aku makan makanan rumah sih nggak masalah, aman-aman aja, mau nambah berapa piring juga oke-oke aja. Tapi kalau masalahnya makan di luar, yang junk food, yang fast food, untuk sekarang ini kayaknya badan aku masih nolak. Sampai hari ke-7, hari ini tadi aku makan junk food lagi dan nolak lagi. Oke, itulah dia yang bisa aku ceritain ke kalian, bisa aku share ke kalian. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian setelah mencoba ini reaksinya apa aja? Kalian boleh langsung komen di bawah, oke? Reaksinya apa aja? Oh ya, satu lagi yang kemarin bolak-balik nanya amesqua geometri itu, gimana hasilnya, gimana fungsinya, gimana ini bla 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 blanya. Aku bakal kasih tahu di video aku berikutnya. Aku gunain dia sebagai apa, karena itu juga sejujurnya ini adalah alasan aku beli dia juga, dan selain radiasi ya, itu juga salah satunya. Terus aku juga gunain dia. Nah, gimana caranya aku gunainnya dan bagaimana hasilnya, tunggu video aku berikutnya. Oke? So, maaf banget kalau video kalian itu penuh dengan nyocosan, karena memang aku hanya mau share apa yang aku alami selama 7 hari pemakaian ini untuk tumor tanpa operasi. Oke? Next, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa loh di subscribe
dan diklik loncengnya biar kalian tahu nih, apalagi yang dari kemarin nanya ames kue gitu kan, heboh banget, dan aku tahu sih kenapa kalian nanyakin itu. Terus aku akan ceritain semuanya, semua rahasia tentang itu. Oke, kalian pokoknya harus subscribe, klik belnya, jadi begitu aku kasih video itu kalian langsung bisa nonton. Oke. Oke, udah itu aja dulu. Kalau kalian suka boleh like, kalau menurut kalian bermanfaat silahkan di share, kali aja ada yang butuh dengan ini, mana tahu ada yang butuh kayak reviewnya gitu, bener nggak sih ini produk, nanti jangan-jangan cuma ngebacot lagi gitu ya kan, kalian bisa langsung share. Oke, kali aja ada teman kalian butuh, keluarga, siapapun itu yang punya tumor. Oke. Dan pokoknya salam sehat untuk kita semuanya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.